Namaku Lira. Aku berusia 21 tahun. Dan hingga detik ini aku masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi dalam hidupku. Dunia seakan memaksaku dewasa dalam semalam, tanpa memberi waktu untuk berpikir, apalagi memilih. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku tertawa tanpa beban. Mungkin sejak ayah meninggal 3 tahun lalu dan seluruh kehidupan kami berubah drastis. Sejak itulah aku tak pernah benar-benar merasa hidup. Kami bukan keluarga kaya. Tapi dulu, hidup kami masih bisa disebut sederhana dan cukup. Ayahku bekerja sebagai teknisi alat berat di sebuah proyek tambang luar kota. Kami tak pernah berlebihan, namun semua kebutuhan dasar terpenuhi. Sampai suatu hari, ayah mengalami kecelakaan kerja. Perusahaan tak bertanggung jawab, dan dalam waktu seminggu, ayah pergi untuk selamanya. Sejak itu, ibuku kehilangan arah. Awalnya ibu berusaha tegar. Ia membuka warung kecil di teras rumah. Aku sendiri bekerja serabutan, dari jaga toko hingga menjadi admin lepas di warnet. Tapi tekanan hidup terlalu besar. Harga kebutuhan naik, pengeluaran rumah makin membengkak, dan utang mulai menumpuk sedikit demi sedikit. Dimulai dari pinjaman kecil koperasi, hingga akhirnya ke tangan rentenir. Dan itulah awal dari mimpi burukku. Rentenir itu, orangnya bernama Koh Acong. Perawakannya kecil tapi penuh ancaman. Nada bicaranya tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat bulu kuduku selalu merinding setiap kali dia muncul di depan rumah. Mulanya, ibu meminjam hanya 2 juta untuk modal kulakan warung. Tapi bunga berbunga, dan tanpa disadari utangnya membengkak menjadi lebih dari 30 juta dalam waktu 8 bulan. Aku sudah berusaha keras. Kupotong kebutuhan makan, kutinggalkan kuliah, dan kucoba kerja dari pagi hingga malam. Tapi gaji seorang penjaga toko tidak sebanding dengan kejaran bunga rentenir. Hingga suatu sore, saat aku pulang dari tempat kerja, aku mendengar suara keras dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu. Kalau minggu depan belum bayar, aku ambil rumah ini, Bu Nur. Suara Koh Acong menggema. Jangan, Koh. Tolong jangan. Saya punya cara lain. Saya mohon beri waktu sedikit lagi. Saat itulah aku tahu ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku tak menyangka bahwa cara lain yang dia maksud adalah menjualku. 3 hari kemudian, ibu memanggilku masuk ke kamarnya. Ia duduk di ujung ranjang, memegang selembar foto seorang pria tua yang belum pernah kulihat. Lira, dengar ya, ibu nggak mau kamu terus capek kerja keras begini. Lagi pula, ibu nggak punya pilihan. Rumah kita terancam disita. Apa maksud ibu? Aku memicingkan mata. Jantungku mulai tak karuan. Ibu sudah carikan solusi. Orang ini, Pak Arman, dia bersedia bantu bayar semua utang kita. Tapi sebagai gantinya, dia ingin kamu jadi istrinya. Dunia seperti berhenti berputar. Aku hanya menatap ibu, berharap dia bercanda. Tapi wajahnya serius. Tatapannya tajam. Bukan tatapan sedih atau bersalah, tapi tatapan seseorang yang merasa sudah membuat keputusan besar. Apa maksud ibu? Nikah sama orang tua bangka? Aku ini anak kandung ibu, bukan barang lelang. Suaraku gemetar. Ibu juga nggak mau. Lira, tapi ini satu-satunya jalan. Rumah ini, hidup kita, semua akan hancur kalau kamu menolak. Aku membalikkan badan, berjalan keluar, ingin menjauh sejauh-jauhnya dari percakapan itu. Tapi kenyataan tak pernah bisa dihindari. 2 hari kemudian, pria itu datang ke rumah. Arman. Usianya jauh di atasku. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Perawakannya tinggi besar. Bajunya rapi dan terlihat mahal. Ia tidak banyak bicara. Tapi dari senyumnya, aku tahu dia merasa sudah membeli sesuatu. Ia duduk bersama ibu di ruang tamu, membicarakan rincian,
Perjanjian, layaknya dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli properti. Aku tidak ikut duduk. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, merasa marah, jijik, dan tak berdaya. Arman sempat melirik ke arahku. Anaknya cantik. Bu. Wajahnya lembut, mirip almarhum istri saya dulu. Ucapnya sambil tersenyum tenang. Aku ingin muntah. Di hari yang sama, ia menyerahkan uang tunai puluhan juta ke ibu. Lunaslah semua utang kami. Tapi lunas pula martabatku yang dibarter dengan segepok uang lusuh. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Kutatap langit-langit sambil menangis dalam diam. Aku merasa seperti mayat hidup. Aku ingin melarikan diri. Tapi kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Saudara jauh? Tak ada. Ayah sudah tiada. Teman? Tak mungkin ku minta tolong untuk hal semacam ini. Keesokan paginya, ibu memberiku setelan kebaya sederhana. Besok lamaran. Pakai ini ya. Jangan bikin malu. Katanya datar. Aku ingin berteriak. Tapi suaraku tercekat. Aku ingin kabur. Tapi tubuhku terasa mati rasa. Aku hanya bisa menatap kaca, melihat bayangan diriku sendiri, dan bertanya dalam hati, sejak kapan aku berubah menjadi boneka yang bisa ditukar demi pelunasan utang? Lamaran itu berjalan seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Ibu tersenyum lebar, bahkan menyajikan hidangan terbaik dari dapur kami yang selalu kekurangan. Para tetangga diundang. Tak satu pun yang tahu bahwa pernikahan ini dibangun di atas fondasi penderitaan dan paksaan. Arman datang membawa keluarganya. Beberapa dari mereka terlihat tak setuju dengan pernikahan ini, namun mereka tak punya kuasa melawan keputusan Arman. Di hadapan mereka, aku hanya diam. Menerima cincin itu seperti menerima borgol yang dipoles emas. Saat semua orang sibuk bercengkerama, Arman mendekatiku. Suaranya pelan, tak mengintimidasi, tapi terdengar begitu yakin. Aku tahu kamu benci aku, tapi kamu akan mengerti. Lira, cepat atau lambat, kamu akan tahu kenapa aku memilih kamu. Aku menatap matanya, mencari kebohongan di balik ketenangannya. Tapi aku tak bisa membacanya. Dalam hati aku bersumpah, aku akan cari jalan keluar. Aku bukan barang dagangan. Aku akan bebas, apapun caranya. Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa pria tua itu menyimpan rahasia yang bisa membolak-balikan seluruh penilaianku tentangnya. Sebelum aku tahu apa yang akan terjadi, aku menatap cermin di kamar kecil ini, mencoba mengumpulkan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Setelan kebaya yang ibu pilihkan terasa sangat ketat, seolah-olah baju itu bukan milikku. Warna merahnya yang mencolok seolah mengejek perasaan terperangkap di dalam tubuhku. Aku menggenggam tumpukan kain itu, tapi tetap saja tak bisa menghapus rasa sesak di dada. Dari balik jendela kamar, aku bisa melihat para tetangga mulai berdatangan, berjalan dengan langkah riang menuju rumah kami. Mereka datang seperti biasa, membawa makanan kecil, sambil berbincang-bincang penuh keceriaan. Namun, aku tahu, di balik senyum mereka, ada kepura-puraan yang sulit kubaca. Apakah mereka tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah ini? Ataukah mereka hanya sekadar datang untuk melihatku? Gadis muda yang dipaksa menikah dengan pria tua? Ibu terlihat sangat sibuk di dapur, menyambut para tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tidak ada rasa khawatir di wajahnya, hanya wajah seorang ibu yang percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk keluarganya. Aku merasa terasing. Sudah begitu lama aku tidak merasakan kehangatan dari ibu, yang dulu selalu memelukku setiap kali aku merasa takut atau bingung. Kini, ia bukan lagi orang yang ku kenal. Ia lebih mirip seseorang yang sedang terperangkap dalam jaring kebohongan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tanganku yang gemetar. Aku tak tahu harus berbuat apa. Menangis? Tentu saja aku sudah terlalu sering menangis. Aku ingin pergi, berlari sejauh mungkin,
meninggalkan semuanya. Tapi, kemana? Kemana aku bisa pergi? Ketika utang-utang itu sudah menumpuk dan tak ada lagi jalan keluar, aku mendengar suara ibu dari bawah, memanggilku dengan nada yang sedikit tegang. Lira, ayo, sudah waktunya. Jangan membuat malu keluarga. Aku menarik napas panjang dan berjalan pelan-pelan menuju ruang tamu. Setiap langkahku terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhku untuk bergerak. Ketika aku tiba di ruang tamu, pandanganku langsung tertuju pada Arman, pria tua yang kini menjadi tunanganku. Ia duduk di kursi tamu bersama dua orang lelaki yang sepertinya merupakan keluarganya. Matanya menyelidikiku tanpa emosi, hanya ada keremangan di balik sorotnya. Aku berusaha menahan napasku yang semakin sesak. Arman memakai jas hitam yang tampak sangat rapi, dengan dasi merah yang kontras dengan kulitnya yang mulai keriput. Meskipun ia terlihat begitu kaya dan berpengaruh, tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa aku adalah barang dagangannya, yang dibeli demi melunasi utang ibuku. Lira, ayo bergabung, kata ibu, menggerakkan tangannya agar aku duduk di sebelah Arman. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. Segera aku duduk di sampingnya, merasa tubuhku beku, tak bergerak. Ini Lira, calon pengantinku. Lira, ini Arman. Ibu memperkenalkan kami dengan nada yang sedikit terlalu bersemangat. Aku bisa melihat betapa bahagianya ia, seolah-olah ini adalah pernikahan impian yang diidam-idamkan sejak lama. Arman tersenyum, senyum yang begitu tipis dan sulit terbaca. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Lira, katanya dengan suara berat, yang membuat aku merasa lebih terperangkap. Aku hanya membalas dengan senyuman palsu, yang ku tahu tak mampu menutupi kebencian yang kurasakan. Sesaat, suasana terasa canggung. Orang-orang di ruang tamu mulai berbicara pelan, saling bertanya tentang persiapan pernikahan dan acara-acara yang akan dilakukan keesokan harinya. Ibu terlihat sibuk, berbicara dengan tamu-tamu, sementara aku hanya duduk diam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku merasa sangat kecil, sangat tak berarti. Arman menyentuh bahuku, dengan gerakan yang cukup lembut untuk membuatku terkejut. Jangan khawatir, Lira, ini semua akan berjalan dengan baik, katanya, mencoba menenangkan. Tapi apa yang ia katakan tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong yang tak punya makna. Semua itu tidak bisa menutupi kenyataan pahit yang harus kuterima. Malam semakin larut, dan tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Ibu terlihat sangat puas dengan jalannya acara. Dia menyambut mereka dengan senyum lebar, seolah tidak ada yang salah. Sementara itu, aku hanya ingin bersembunyi di balik dinding, jauh dari semua perhatian ini. Ketika semuanya selesai, ibu menyuruhku untuk pergi ke kamar, mempersiapkan diri untuk malam ini. Aku hanya mengangguk, namun hatiku terasa hancur. Malam ini, pernikahanku akan dimulai. Tapi perasaan yang datang bukanlah perasaan bahagia atau penuh cinta, melainkan perasaan terhimpit, terperangkap dalam jaring kebohongan. Di dalam kamar, aku mengganti pakaian dan berdiri di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri dengan tatapan kosong. Di balik mata yang tampak kosong itu, ada kebencian, ada perasaan terluka, dan ada keinginan untuk melarikan diri. Aku tak ingin menikah dengan Arman. Aku tak ingin menjadi istri orang tua yang bahkan belum sempat aku kenal lebih jauh. Namun, apalah daya, aku tak punya pilihan lain. Aku terpaksa melangkah ke pernikahan ini, demi menyelamatkan ibuku dan rumah kami. Ketika aku keluar dari kamar, Arman sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya kini terlihat lebih serius, dan aku bisa melihat bahwa ia sedang menunggu kedatanganku. Aku berjalan mendekat, dan ia tersenyum, meskipun senyum itu terasa dingin dan jauh dari tulus. "Selamat malam, Lira," katanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang bisa kuucapkan.
Aku hanya ingin semuanya berakhir secepat mungkin. Malamlah yang menanti. Malam pertama sebagai istri pria yang bahkan belum sempat aku kenal. Aku merasa sangat asing di rumah yang baru ini. Namun, aku tak punya pilihan lain. Aku hanya bisa menunggu hingga waktu mengungkapkan apa yang sesungguhnya ada di balik semua perjanjian ini. Aku berbaring di ranjang, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan cara untuk keluar dari sini. Tapi saat ini, aku hanya bisa berdoa agar waktu mempercepat perjalananku menuju kebebasan. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Angin sejuk berhembus pelan, tapi tak mampu menenangkan dada yang kalut. Aku duduk di dalam mobil hitam milik Arman. Di sampingnya, mengenakan gaun panjang berwarna krem yang dipilihkan ibu untukku. Tubuhku duduk tegak, tapi pikiranku kacau balau. Rumah masa kecilku sudah kutinggalkan. Sekarang aku akan tinggal bersama pria tua itu, yang tak kukenal hatinya, tapi kini menjadi suamiku, secara hukum. Tak banyak percakapan selama perjalanan. Arman menyetir sendiri. Ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali melirikku lewat kaca spion tengah. Aku menahan diri agar tak membuka mulut. Lidahku keluh. Bahkan mengucapkan, terima kasih, pun rasanya begitu berat. Seolah menyetujui seluruh ketimpangan yang kulalui selama seminggu terakhir ini. Setelah sekitar 40 menit perjalanan, mobil memasuki sebuah kawasan elit di pinggir kota. Pagar tinggi menjulang, rumah-rumah mewah berjajar rapi dengan halaman luas. Tak sedikit orang berjalan santai bersama anjing peliharaannya. Sebagian lain sedang duduk membaca di beranda rumah. Damai, nyaman, tapi asing bagiku. Terlalu sunyi, terlalu sempurna. Mobil Arman berhenti di depan rumah berpagar hitam doff dengan pilar-pilar besar bergaya klasik Eropa. Rumah itu lebih mirip villa mewah daripada tempat tinggal biasa. Tapi tak ada kesan hangat di sana. Bahkan bunga-bunga yang tertata rapi pun terasa kaku dan dingin. Pintu pagar otomatis terbuka begitu kami mendekat. Rumah itu seperti menelanku perlahan. Ketika kami masuk, aku memandang sekeliling. Interiornya mewah, lantai marmer putih mengilat, lampu gantung kristal menggantung di tengah ruang tamu, dan perabotannya semua serba elegan. Tapi semua itu tak membuatku terkesan. Aku hanya berpikir satu hal. Di sinikah aku akan dikurung? Seorang perempuan tua keluar dari arah dapur, mengenakan seragam pembantu berwarna abu-abu. Wajahnya ramah tapi kaku. Selamat datang, Tuan. Nyonya. Ucapan itu terasa asing di telingaku. Aku kini dipanggil Nyonya, tapi rasanya seperti dipanggil dengan nama orang lain. Arman memandangku. Namanya Embok Rini. Dia sudah ikut aku sejak istriku masih hidup. Kamu bisa minta tolong apa saja padanya. Aku hanya mengangguk. Bahkan untuk tersenyum pun aku sudah kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, Arman menunjukkan kamar tempatku akan tinggal. Letaknya di lantai 2, menghadap taman belakang. Kamarnya luas dan mewah, tapi terasa seperti hotel bintang 5 yang tak ingin kuhuni lebih dari 1 malam. Kalau kamu mau dekorasi ulang atau apapun, tinggal bilang. Rumah ini sekarang rumah kamu juga, katanya sambil berdiri di ambang pintu. Rumahku? Aku nyaris tertawa sinis. Ini bukan rumahku. Ini penjara yang dibungkus kemewahan. Ini kandang emas yang membuatku tak bisa kabur, meski pintunya tak dikunci. Setelah Arman pergi, aku berjalan mengelilingi kamar. Ada lemari kayu jati besar, tempat tidur berkanopi, rak buku kosong, dan jendela besar dengan tirai tebal. Kupandangi jendela itu cukup lama. Di luar, pohon-pohon bergoyang tertiup angin. Kalau aku buka jendela ini dan melompat, apakah semuanya akan selesai? Pikiranku begitu kalut, namun akalku masih bisa menahannya. Menjelang sore, Embok Rini datang membawakan teh dan camilan.
Aku menerimanya dengan canggung. Diminum dulu, Nyonya. Biar tenang. Saya tahu ini semua pasti berat buat Nyonya. Ucapnya pelan. Aku menatapnya. Kalimat itu jujur. Dan nadanya tak dibuat-buat. Sejenak aku merasa ada orang yang benar-benar mengerti betapa hancurnya perasaanku. Apa, semua orang tahu aku dipaksa menikah? Tanyaku setengah berbisik. Embok Rini tak menjawab langsung. Ia menurunkan nampan pelan ke meja kecil. Yang saya tahu, Tuan Arman orang baik. Tapi sejak istri dan anak sematawayangnya meninggal, dia seperti kosong. Tiba-tiba saja dia bilang akan menikah lagi. Semua orang kaget, tapi dia tetap jalanin. Aku mencerna ucapannya dengan lambat. Jadi, dia kehilangan istri dan anak? Tapi kenapa dia memilih menikahi gadis seusiaku? Aku bahkan belum mengenalnya. Dia baik? Tanyaku ragu. Tidak pernah marah. Tidak pernah berkata kasar. Tapi tertutup sekali. Kadang saya lihat dia duduk sendiri di perpustakaan berjam-jam, menatap foto keluarganya. Setelah itu, Embok Rini pamit. Aku duduk lagi di sisi ranjang, mengamati ruangan itu. Ada sebuah bingkai foto kecil di atas meja nakas. Foto seorang perempuan cantik sekitar usia 35, dengan seorang anak lelaki kecil di pangkuannya. Semuanya tersenyum bahagia. Di belakang mereka, sosok Arman berdiri, jauh lebih muda dari sekarang. Aku mendadak tersentak. Perempuan dan anak di foto itu, mereka adalah keluarganya yang telah tiada? Untuk pertama kalinya, aku merasa penasaran. Siapa Arman sebenarnya? Apa yang dia pikirkan saat memutuskan untuk menikahiku? Apa dia benar-benar hanya ingin membeli tubuh muda demi kesepian? Atau ada sesuatu yang lain? Malam tiba tanpa banyak suara. Aku tak turun makan malam. Embok Rini membawakan makananku ke kamar, dan aku menyantapnya setengah hati. Aku tak melihat Arman sejak tadi siang. Mungkin dia di lantai bawah. Mungkin dia sengaja memberiku ruang. Sekitar pukul 10 malam, ada ketukan pelan di pintu. Aku terkejut. Jantungku berdebar. Lira. Itu suara Arman. Aku membuka pintu perlahan. Ia berdiri di sana, tidak membawa apa-apa. Wajahnya tenang, penuh perhitungan. Aku cuma mau bilang, kamu bisa tidur dengan tenang. Aku nggak akan masuk ke kamar kamu tanpa izinmu. Aku menatapnya. Aku tidak tahu harus merasa lega atau bingung. Dalam bayanganku, ia akan langsung menuntut haknya sebagai suami malam ini. Tapi sebaliknya, ia malah mundur. Tak menyentuhku. Terima kasih, kataku lirih. Ia mengangguk. Aku tahu kamu belum siap. Tapi kamu akan tahu nanti, bahwa aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Setelah itu ia berlalu, meninggalkan aku sendirian dengan pikiran yang semakin membingungkan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tidur tanpa air mata. Bukan karena aku menerima semuanya, tapi karena ada tanda tanya baru yang tumbuh dalam diriku. Siapa sebenarnya Arman? Sudah 3 hari aku tinggal di rumah Arman. Dan meskipun tubuhku ada di dalam bangunan mewah, jiwaku masih terikat di kampung. Setiap bangun pagi, aku berharap mendengar suara ibu memanggilku dari dapur, atau suara anak-anak kecil bermain petasan di jalan tanah depan rumah. Tapi yang kudengar hanya detak jam dinding dan denting sendok dari dapur bawah. Anehnya, Arman tak pernah sekalipun masuk ke kamarku. Bahkan untuk menyapaku pun ia hanya melakukannya sekilas. Pagi hari sebelum ia pergi entah kemana, dan malam saat pulang. Ia memperlakukanku seperti tamu yang dihormati, bukan istri yang baru dinikahi. Di satu sisi, aku lega. Tapi di sisi lain, justru itu yang membuatku bingung. Aku sempat mengira ia pria tua yang haus tubuh muda, yang akan menyeretku ke ranjang di malam pertama.
Tapi kenyataannya tidak demikian. Ia bahkan nyaris tak menatapku secara langsung. Seolah ia menahan diri, atau memang tidak tertarik padaku. Rasa penasaran mulai tumbuh. Aku jadi diam-diam mengamati kebiasaannya. Pagi-pagi, Arman selalu keluar rumah dengan setelan rapi, membawa laptop kecil dan dokumen dalam tas kulit tua yang warnanya sudah memudar. Ia tak pernah menjelaskan kemana perginya. Ketika kutanya pun, jawabannya hanya, ada urusan di luar kota sedikit. Tapi aku tahu ia berbohong. Setiap sore, mobilnya kembali terparkir di garasi. Jadi kemana sebenarnya dia pergi? Suatu siang, saat aku turun ke dapur, Embok Rini sedang menyapu lantai belakang. "Embok," panggilku. Ia menoleh, kaget karena aku jarang bicara. "Iya, Nyonya." "Pak Arman, kerja di mana sih?" Pertanyaan itu membuatnya diam sejenak, seperti sedang menimbang-nimbang jawabannya. Beliau dulunya kontraktor. Tapi sejak tragedi itu, beliau lebih banyak urus yayasan. "Yayasan?" Keningku berkerut. Itu hal baru lagi. Arman tak pernah menyebut soal yayasan sebelumnya. Yayasan sosial. Bantu anak-anak korban kekerasan dan yatim piatu. Tapi ya, enggak banyak yang tahu. Tuan itu enggak suka dipuji. Aku terdiam. Lelaki yang kupikir akan menghancurkan hidupku justru membantu anak-anak yang tak punya siapa-siapa? Tapi bisa saja itu hanya citra. Aku tak boleh cepat percaya. Siapa tahu itu semua hanya topeng. Banyak orang kelihatan suci di luar, tapi busuk di dalam. Namun siang itu, entah dorongan dari mana, aku memutuskan untuk keluar. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Arman saat meninggalkan rumah setiap pagi. Kupakai jaket panjang dan kerudung tipis, lalu meminta izin pada Embok Rini. Ia sempat kaget, tapi tak banyak bertanya. Berbekal petunjuk samar dari perkataan Embok Rini, aku naik ojek online dan meminta diantar ke alamat yang tertera di label buku yang sempat kulihat di rak bacaan Arman. Di pojok belakang buku itu, ada stempel, Yayasan Pelita Hidup, Jalan Kartini 37. Ketika sampai, aku berdiri lama di depan gerbang besi yang terbuka setengah. Di dalamnya, tampak bangunan sederhana 2 lantai, jauh dari kata mewah. Halaman dipenuhi anak-anak kecil yang sedang mewarnai di bawah tenda terpal. Seorang wanita paruh baya menyambutku dengan ramah. "Mau ketemu siapa, Mbak?" Aku gugup. "Apa? Pak Arman ada?" "Oh, Pak Arman tadi masih di belakang. Tunggu sebentar." "Ya." Tak lama, dari dalam bangunan itu muncul sosok yang sudah akrab di mataku. Arman berjalan sambil membawa kotak berisi makanan. Ia tampak berbeda. Mengenakan kemeja lengan pendek dan celana kain sederhana. Wajahnya serius tapi lembut. Begitu melihatku, ia berhenti. Sejenak ada ketegangan di antara kami. Aku hampir menyesal datang ke tempat ini tanpa izin. "Kamu kok bisa di sini?" tanyanya pelan. Aku menunduk. "Maaf, aku cuma ingin tahu kemana kamu pergi setiap hari." Arman menghela napas. Ia lalu mengajakku duduk di bangku kayu di dekat taman kecil yang dipenuhi tanaman obat. "Aku nggak pernah cerita soal ini, ya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Anakku dulu pernah jadi korban kekerasan di sekolah. Dipalak, ditampar, diancam, sampai akhirnya trauma. Istriku depresi, dan bunuh diri 2 bulan kemudian." Aku tercekat. Ini bukan cerita biasa. Bukan drama sinetron. Ini nyata. Dan di depan mataku, lelaki yang dulu kupikir sebagai monster justru menyimpan luka paling dalam. Anakku menyusul. 3 bulan setelah ibunya meninggal, dia gantung diri di kamar. Umurnya baru 14 tahun. Aku memalingkan wajah. Tak kuasa menatap matanya yang berkaca-kaca.
Tanganku menggenggam rok, meremasnya kuat-kuat. Sejak itu, aku nggak bisa hidup normal. Aku sempat hancur. Tapi lama-lama aku sadar, aku nggak bisa mati terus-terusan. Jadi aku bentuk yayasan ini. Biar ada anak-anak lain yang bisa kuselamatkan. Walau satu saja. Aku tak bisa berkata-kata. Mulutku kering. Hatiku campur aduk. Ingin marah, tapi juga iba. Ingin tetap membenci, tapi tak bisa. Aku tahu kamu nggak bahagia dinikahkan denganku. Tapi percayalah, aku nggak akan menyentuh kamu sebelum kamu rela. Aku cuma ingin ditemani. Aku butuh seseorang yang bisa duduk diam di sebelahku, tanpa perlu bicara. Itu saja. Kalimatnya menancap di hatiku seperti paku panas. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin saja, pernikahan ini bukan akhir dari hidupku. Mungkin, ini adalah awal dari hidup yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Hari itu aku pulang ke rumah Arman dengan pikiran yang berbeda. Bukan sebagai gadis yang terpaksa, tapi sebagai perempuan yang ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia. Dan mungkin tentang siapa diriku sebenarnya. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah Arman. Perlahan, aku mulai membiasakan diri. Bukan berarti aku sudah menerima semuanya dengan lapang dada. Tapi setidaknya aku tak lagi merasa rumah ini seperti penjara. Arman juga tetap menjaga jarak. Ia tak pernah memaksaku bicara, apalagi menyentuhku. Justru itu yang membuatku bingung. Lelaki ini terlalu tenang, terlalu sabar, seolah pernikahan bukanlah ikatan yang membebani siapapun. Hubungan kami seperti 2 orang asing yang tinggal dalam satu rumah besar. Kadang kami bertemu di meja makan, saling menyapa dengan suara datar. Sesekali Arman bertanya apakah aku butuh sesuatu. Tapi selebihnya, kami hidup di dunia masing-masing. Hingga suatu pagi, suasana rumah berubah. Aku sedang duduk di ruang baca, membaca buku dari rak Arman, sebuah buku psikologi tentang trauma dan pemulihan. Lalu terdengar suara derit pagar dibuka. Aku mengintip dari balik tirai dan melihat mobil mewah berwarna merah marun masuk ke halaman. Dari dalamnya keluar seorang perempuan sekitar awal 40-an, mengenakan setelan jas mahal dan sepatu hak tinggi. Wajahnya cantik dan terawat. Bukan seperti istri orang, tapi seperti direktur perusahaan. Perempuan itu berjalan cepat ke pintu depan. Aku mendengar suara ketukan keras. Arman, aku tahu kamu di rumah. Buka pintunya. Aku menoleh cepat. Itu bukan suara sembarangan. Nada suaranya menuntut, memaksa. Tak lama, Embok Rini membuka pintu dan membiarkannya masuk. Aku mendengar suara langkah kaki wanita itu makin mendekat. Akhirnya Arman muncul dari arah tangga. Tampak tidak terkejut sedikit pun. Dewi, ngapain kamu datang pagi-pagi begini? Arman berkata dengan tenang. Aku harus nunggu sore dulu biar kamu bisa diserang. Balas wanita itu sarkastik. Jadi ini alasannya kamu nolak semua perempuan yang dikenalkan keluargamu? Karena kamu diam-diam menikah sama, siapa sih sebenarnya cewek itu? Aku merasa tubuhku membeku. Jadi dia tahu. Dia tahu aku ada di rumah ini. Entah siapa yang memberitahunya. Aku segera melangkah perlahan keluar dari ruang baca. Saat aku muncul, Dewi langsung menatapku tajam. Matanya menyipit, seolah menguliti tubuhku dari atas ke bawah. Ini? Dia? Ya Tuhan, Arman, kamu serius menikahi gadis yang usianya bahkan bisa jadi anakmu sendiri? Arman tak bereaksi. Ia hanya berdiri mematung, membiarkan wanita itu memuntahkan amarahnya. Jadi kamu pikir dengan menikah diam-diam begini, kamu bisa menghapus masa lalu? Kamu kira ayahmu akan diam kalau tahu kamu kawin sama gadis desa? Kamu pikir keluarga kita nggak punya harga diri?
Aku nggak peduli harga dirimu atau keluargamu. Dewi, aku nggak pernah minta pendapat kalian, jawab Arman akhirnya. Dan ini bukan urusanmu lagi. Kita sudah lama bukan siapa-siapa. Wanita itu tertawa sinis. Kamu kira aku kesini karena cemburu? Jangan GR. Aku kesini karena kamu mempermalukan nama keluarga besar kita. Kamu cucu dari pendiri Yayasan Keluarga. Kamu Arman Hidayat. Dan kamu menikahi wanita kampung karena ibunya jual dia ke kamu. Aku tak bisa menahan diri lagi. Cukup, kataku pelan tapi tegas. Ibu saya bukan penjual manusia. Dan saya menikah bukan karena saya ingin, tapi karena keadaan. Tapi sekarang saya di sini bukan karena dipaksa. Dewi menatapku tajam. Kamu pikir kamu siapa? Saya istri sah dari Arman, jawabku mantap. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri sebagai diriku sendiri. Tidak lagi sebagai gadis miskin yang dibeli, tapi sebagai perempuan yang punya suara. Dewi mendesis. Ia mengambil tas tangannya dengan cepat dan melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, ia menoleh ke Arman. Kamu pikir kamu bisa kabur dari semua ini? Tunggu saja. Aku akan buat kamu menyesal. Pintu ditutup keras. Rumah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Aku menatap Arman. Siapa dia? Dewi. Sepupuku. Dulu kami dekat. Tapi sejak keluarga tahu aku menikah denganmu ya, mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak. Mereka pikir aku menodai nama besar keluarga. Aku mendengus pelan. Lucu ya, mereka lebih peduli reputasi daripada kenyataan. Arman hanya mengangguk kecil. Tapi aku tahu, hatinya tidak tenang. Meskipun ia tampak kuat, tapi beban keluarga, apalagi nama besar, selalu meninggalkan luka. Sejak kedatangan Dewi, suasana di rumah jadi sedikit berubah. Arman lebih banyak diam, lebih sering pulang larut malam. Aku tahu, itu bukan karena dia marah padaku, tapi karena dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tidak ingin menambah bebannya. Tapi di sisi lain, aku juga mulai merasa bahwa diamku tak lagi cukup. Suatu malam, aku menunggunya di ruang tamu. Sudah lewat pukul 10 ketika pintu depan terbuka. Arman masuk, tampak kelelahan. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku berdiri. Aku pengin ngobrol. Cuma sebentar. Ia meletakkan jaketnya di gantungan dan duduk di sofa. Aku duduk di seberangnya. Aku tahu aku nggak punya hak apa-apa di keluargamu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau orang-orang itu mulai menjelekanmu karena menikahiku, kamu boleh lepasin aku kapan saja. Aku nggak akan marah. Arman menatapku dalam-dalam. Matanya tak lagi tajam seperti biasanya. Ada kelelahan, tapi juga ketulusan. Lira, dengar ya. Aku nggak pernah menyesal menikahimu. Bahkan kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan ambil keputusan yang sama. Aku tercekat. Kamu pikir aku pilih kamu karena kamu muda? Karena kamu cantik? Bukan. Aku pilih kamu karena kamu jujur. Kamu nggak pakai topeng. Kamu datang dalam keadaan paling rapuh. Tapi kamu tetap berani berdiri. Aku tak bisa menahan air mata. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena selama ini aku tak pernah merasa dihargai. Aku nggak tahu bisa jadi istri yang baik atau enggak, bisikku. Tapi aku akan belajar. Arman mengangguk. Kita belajar sama-sama. Kita mulai dari nol. Malam itu, aku tidur dengan perasaan paling aneh yang pernah kurasa. Campuran antara takut, lega, dan harapan. Mungkin luka masa lalu tak bisa hilang begitu saja.
Tapi kalau ada seseorang yang menggenggam tangan kita saat luka itu datang menyerang, mungkin semuanya akan terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ingin bertahan. Pagi itu langit mendung. Hujan gerimis membasahi kaca jendela besar di ruang makan. Aku duduk sendiri, memandangi piring sarapan yang belum tersentuh. Arman sudah berangkat sejak subuh. Katanya ada pertemuan penting dengan pihak dinas sosial terkait rencana perluasan yayasan. Tapi sejak kedatangan Dewi beberapa hari lalu, pikiranku sulit tenang. Bukan karena aku takut pada keluarganya, tapi karena sejak itu aku merasa langkah kami akan terus diawasi. Aku tahu, pernikahan kami memang tidak biasa. Tapi aku juga tahu, hidup tidak pernah bisa ditebak. Sambil menyendok bubur yang mulai dingin, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Lira, kamu masih ingat aku?" Aku mengernyit. Tak ada nama, hanya nomor dengan awalan Jakarta. Belum sempat kubalas, pesan lain masuk lagi. "Ini Reza. Dulu kita pernah." "Ya, kamu pasti masih ingat." Aku membeku. Reza. Nama yang sudah lama kukubur. Nama yang pernah membuatku percaya pada cinta, sebelum kenyataan menamparku keras. Dia adalah mantan kekasihku, lebih tepatnya, cinta pertamaku, saat aku masih sekolah. Kami sempat berpacaran selama 2 tahun, sebelum dia pergi ke Jakarta dan menghilang tanpa kabar. Waktu itu aku bodoh. Kupikir dia akan kembali menjemputku setelah sukses. Nyatanya, dia pergi tanpa janji, dan aku tetap di kampung bersama tumpukan masalah keluarga. Aku patah hati, tapi juga marah. Kupandangi pesan-pesan itu. Lalu kututup ponsel. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Aku sudah bukan Lira yang dulu. Aku sekarang istri orang, hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi ternyata hidup tidak semudah menutup pesan dan melanjutkan sarapan. Siangnya, saat aku turun ke taman belakang untuk menyiram bunga, seorang laki-laki tiba-tiba muncul di depan pagar. Tubuhnya tegap, mengenakan jaket kulit hitam, rambut klimis, dan wajah yang tak mungkin kulupa. Reza. Mataku membelalak. Tanganku yang memegang semprotan air gemetar. "Lira," sapa Reza, tersenyum tipis. Akhirnya ketemu juga. Aku melangkah mundur. "Kamu ngapain di sini?" "Aku dengar kamu menikah sama duda kaya, Arman Hidayat, kan? Apa urusanmu?" Dia mengangkat bahu. "Cuma penasaran. Aku lagi ada proyek properti di kota ini. Enggak sengaja dengar nama kamu dari teman SMA kita yang kerja di notaris." Aku menatapnya tajam. "Kamu enggak usah sok peduli. Kamu hilang bertahun-tahun, dan sekarang datang bilang, penasaran?" Karena aku nyesel. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Aku tahu aku salah ninggalin kamu waktu itu. Tapi aku muda, bego. Sekarang aku cuma pengen tahu, kamu bahagia? Aku tak bisa langsung menjawab. Karena, jujur saja, aku sendiri belum tahu jawabannya. Hidupku sedang dalam masa transisi. Tapi yang jelas, aku tidak suka dia datang membawa masa lalu, seolah-olah aku masih bisa digoyahkan. "Pulanglah, Reza. Jangan ganggu aku lagi." Namun sebelum aku masuk ke dalam, Reza berkata, "Kamu tahu nggak, Lir, lelaki tua itu bukan suci kayak yang kamu pikir. Kamu pikir dia nikahin kamu cuma karena kasihan? Salah. Dia nikahin kamu karena dia tahu kamu nggak punya pilihan." Aku berhenti. Kamu cuma pelengkap dalam hidup kosongnya. Dia terlalu hancur buat cinta. Dan kamu cuma pengganti. Kata-katanya menampar keras. Tapi aku tahu, Reza bukan datang membawa kebenaran. Ia datang membawa keraguan. Malamnya, aku tidak bisa tidur.
Kata-kata Reza menggema di kepalaku. Apakah benar aku hanya pelengkap? Apakah Arman hanya menjadikanku sebagai pereda sepi? Namun sebelum pikiranku menjalar terlalu jauh, Arman masuk ke kamar. Wajahnya lelah, tapi masih sempat menatapku. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku ingin menjawab, "Tidak apa-apa." Tapi mulutku tak bisa bohong. "Kamu pilih aku kenapa, men?" Dia duduk di tepi tempat tidur. "Kenapa kamu tanya itu? Apa aku cuma pengganti? Karena kamu kesepian? Karena kamu kehilangan istri dan anak?" Arman terdiam lama. "Awalnya iya," katanya jujur. "Awalnya aku cuma pengin seseorang yang bisa nemenin. Bukan cinta, bukan harapan, cuma teman." Hatiku mencelos. Tapi sejak aku kenal kamu, aku tahu, kamu bukan cuma pelengkap. Kamu adalah orang yang bisa berdiri sendiri, bahkan saat semua orang ninggalin kamu. Kamu bukan boneka. Kamu bukan pelipur lara. Kamu nyata. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kalimat itu bukan basa-basi. Aku ingin percaya. Tapi sebelum aku bisa bicara, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Reza. "Kita belum selesai. Lir. Aku akan tunggu kamu di Hotel Santika. Besok jam 3 sore. Kalau kamu benar-benar bahagia, kamu enggak akan datang. Tapi kalau kamu masih punya rasa, kamu pasti muncul." Aku menyembunyikan ponsel itu cepat-cepat. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena rindu, tapi karena aku tahu masa laluku belum benar-benar pergi. Hujan turun deras siang itu. Langit abu-abu seperti mencerminkan suasana hatiku yang gelisah. Aku berdiri lama di depan cermin, mengenakan sweater sederhana dan celana bahan gelap. Tidak berlebihan, tapi cukup rapi untuk keluar rumah. Tanganku gemetar saat mengambil tas. Pikiran kacau. Tapi langkah kakiku tetap melangkah keluar dari kamar. Aku tak bilang apa-apa ke Mbok Rini. Kukatakan hanya ingin keluar sebentar membeli kebutuhan pribadi. Dia tak bertanya. Sejak awal, wanita tua itu tahu bagaimana caranya menghormati ruang seseorang. Mungkin dia paham bahwa aku menyimpan sesuatu hari ini. Mobil Arman tak ada di garasi. Dia bilang pagi tadi akan ada kunjungan ke salah satu panti asuhan yang baru bekerja sama dengan yayasan. Aku sempat berniat mengurungkan niatku, tapi satu pesan dari Reza pagi tadi kembali membuatku ragu. "Ingat, hanya satu pertemuan. Setelah itu, aku pergi dari hidupmu." Dan seperti orang bodoh yang masih dihantui masa lalu, aku justru mengiyakan. Hotel Santika berdiri megah di pusat kota, berdampingan dengan gedung-gedung bertingkat dan toko-toko bermerek. Aku menunduk ketika berjalan melewati lobi, takut ada yang mengenaliku. Takut kalau semuanya bocor ke telinga Arman. Resepsionis tersenyum ketika aku mendekat. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" "Saya dijemput Pak Reza," katanya di lounge. Jawabku pelan. "Oh, silakan ke kiri, Ibu." Lounge di area terbuka, dekat taman kaca. Aku menunduk, mengucapkan terima kasih, lalu mengikuti arah yang ditunjukkan. Langkahku terasa berat. Jantungku berdegup tidak wajar. Bukan karena rindu, tapi karena tahu aku tak seharusnya ada di sini. Reza sudah duduk di sana, dengan segelas kopi hitam di hadapannya. Jaket kulitnya digantungkan ke sandaran kursi. Rambutnya masih rapi, seperti dulu. Tapi ada garis usia yang sudah mulai terlihat di sekitar matanya. Dia tersenyum saat melihatku. Senyum yang dulu sempat membuatku percaya cinta itu sederhana. "Lira," sapanya. "Kamu masih cantik. Bahkan lebih dari dulu." Aku duduk tanpa membalas pujian itu. "Cepat saja.
Reza, aku nggak punya banyak waktu. Dia mengangguk, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Aku cuma pengen tahu satu hal. Kamu bahagia? Aku menarik napas dalam. Pertanyaan itu sudah kamu kirim di pesan. Jawabannya, aku sedang belajar bahagia. Dan aku tidak menyesal menikah. Dia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum miris. Berarti aku terlambat. Ya. Aku menatap matanya langsung. Sangat terlambat. Reza mengangguk pelan. Dulu, aku memang pengecut. Aku takut miskin, takut gagal. Makanya aku pergi. Tapi kamu malah bertahan di situ. Berjuang sendiri. Dan sekarang, aku lihat kamu jadi perempuan yang kuat, Lir. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sakitnya masa lalu masih ada. Tapi aku sudah lelah menyimpannya. Kamu tahu, Lir. Lanjutnya. Setelah kamu menikah, aku coba cari tahu siapa suamimu. Dan waktu tahu dia duda kaya raya, aku marah. Aku pikir kamu dijual. Tapi setelah lihat kamu sekarang, aku sadar, kamu nggak bisa dibeli. Kamu milih bertahan bukan karena uang, tapi karena kamu percaya itu yang terbaik. Aku diam. Kata-katanya justru membuat hatiku lebih berat. Aku datang bukan mau rebut kamu balik. Tapi aku datang karena aku harus minta maaf. Aku pernah ninggalin kamu kayak barang rusak. Aku pernah anggap kamu bukan siapa-siapa. Dan kamu berhak dapat permintaan maaf itu. Aku menunduk. Air mataku mulai berkaca. Bukan karena aku masih mencintainya. Tapi karena luka yang dulu akhirnya menemukan pengakuan. Maaf, Reza. Tapi aku udah bukan Lira yang dulu. Justru itu yang bikin aku bangga, katanya pelan. Kami duduk dalam diam. Hujan masih turun di luar, membasahi kaca besar yang menghadap taman. Di tengah keheningan itu, aku tahu pertemuan ini penting. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengakhiri. Beberapa menit kemudian, aku berdiri. Aku harus pulang. Reza mengangguk. Terima kasih sudah datang. Sebelum aku benar-benar pergi, dia berkata satu kalimat terakhir. Kalau suatu saat kamu butuh apapun, aku tetap ada di dunia ini. Aku tak menjawab. Karena yang kubutuhkan saat ini bukan lagi masa lalu, tapi masa depan yang sedang kutata bersama Arman. Di perjalanan pulang, perasaanku campur aduk. Tapi ada sedikit rasa lega yang sulit dijelaskan. Mungkin begini rasanya memaafkan. Tidak untuk kembali, tapi untuk tidak lagi membawa beban itu ke masa depan. Namun saat aku tiba di rumah, mobil Arman sudah terparkir di garasi. Jantungku seketika berdebar. Apa dia tahu aku keluar dengan alasan yang tidak jujur? Saat aku masuk, Arman sedang duduk di ruang tengah, membolak-balik dokumen. Dia menoleh cepat ketika melihatku. Kamu dari mana? Tanyanya. Datar tapi tajam. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba tidak panik. Aku tadi keluar sebentar. Ketemu orang. Orang siapa? Aku menggenggam ujung tas dengan erat. Reza, mantan pacarku. Arman tak menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi aku tahu, dia menahan sesuatu. Kenapa kamu nggak bilang? Karena aku takut kamu salah paham. Dia mendesah pelan, lalu berdiri. Aku bukan laki-laki suci. Lira, aku juga punya masa lalu. Tapi aku nggak pernah nyari mereka di belakang kamu. Kalimat itu menusuk. Arman, aku ketemu dia bukan karena aku rindu. Tapi karena aku butuh menutup pintu yang belum pernah aku tutup. Dia menatapku lama. Lalu pelan-pelan, ekspresinya melembut. Apa kamu nyesel udah ketemu dia? Aku menggeleng. Enggak.
Karena pertemuan itu justru bikin aku sadar bahwa aku nggak butuh dia. Aku cuma butuh kejelasan. Dan sekarang aku udah dapat. Arman menghela napas panjang, lalu mendekat dan memegang tanganku. Kamu masih bisa jujur di saat paling sulit. Itu yang bikin aku percaya kamu. Air mataku tak tertahan. Aku memeluknya. Untuk pertama kali bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Karena aku tahu, rumah yang sebenarnya bukan tempat, tapi orang yang membuat kita berani untuk pulang. Sejak pertemuan terakhir kami, hubungan antara aku dan Arman berubah. Bukan berubah menjadi sempurna, tapi menjadi lebih jujur. Ia tak lagi mencurigai setiap gerakku, dan aku pun mulai membuka lebih banyak ruang dalam hatiku untuk mengenalnya lebih dalam. Kami belajar untuk menjadi dua orang asing yang mencoba saling memahami, perlahan, tapi nyata. Namun hidup, seperti biasanya, tak pernah membiarkan ketenangan berlangsung lama. Pagi itu, saat aku sedang membantu Mbok Rini menyusun logistik sumbangan dari yayasan untuk dikirim ke salah satu panti jompo, seseorang datang dengan ekspresi tak ramah. Ia masuk dengan langkah tergesa, tanpa salam, dan langsung menatapku tajam dari kepala sampai kaki. "Mana Arman?" Suaranya dingin dan menuntut. "Dewi." Aku langsung tahu hari ini tidak akan berjalan tenang. "Mas Arman sedang keluar kota. Ada kunjungan ke mitra yayasan di Solo." Jawabku sopan, meski hatiku sudah mengencang. Dewi menyeringai. "Tentu. Pergi ke kota sambil bawa istri mudanya yang lugu dan bersih ini." Aku menahan napas. "Ada keperluan apa, Mbak?" Dia duduk tanpa dipersilakan, melempar tas tangan ke sofa. "Kamu tahu nggak? Kamu ini kayak luka baru yang ditambah di atas luka lama keluarga kami." Aku hanya diam. "Mama masih trauma lihat foto kamu di berita. Kamu tahu kan, sejak adik kami, istri pertamanya Arman, meninggal, Mama belum bisa tidur nyenyak. Lalu datang kamu, gadis muda entah dari mana, tiba-tiba jadi nyonya rumah ini." Aku menatap matanya. Saya tahu saya datang dengan latar belakang yang mungkin tidak bisa diterima siapapun. Tapi saya tidak pernah memaksa Mas Arman. Bahkan awalnya saya pun menolak. "Menolak? Jangan sok suci. Lira, kamu itu dijual ibumu, dan Arman membelimu. Kita semua tahu." Kalimat itu seperti cambuk, tapi aku tahan. Dewi berdiri dan mengeluarkan map coklat dari tasnya. Ia melemparkannya ke meja kaca di hadapanku. "Lihat ini." Aku membuka pelan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen fotokopi, surat kontrak lama, dan sebuah foto. Aku tercekat. Foto itu menunjukkan Arman bersama seorang perempuan yang bukan istrinya, dan bukan aku. Diambil dalam suasana gelap. Keduanya tampak begitu akrab. "Siapa ini?" tanyaku pelan. "Namanya Yani, mantan sekretaris yayasan. Perempuan itu pernah tinggal di rumah ini selama hampir 2 tahun, sebelum tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Arman bilang dia pindah ke luar negeri. Tapi menurut kami, tidak semudah itu." Aku menelan ludah. "Apa maksud Mbak?" "Kami curiga dia mengandung anak Arman dan dipaksa pergi. Atau lebih parah." Aku berdiri perlahan. Tubuhku goyah. Aku tak pernah mendengar cerita itu dari Arman. Bahkan sekalipun. Ia sering cerita soal almarhum istri dan putrinya, tapi tak pernah menyebut nama Yani. Dewi melanjutkan, "Aku datang ke sini bukan cuma untuk mengingatkan kamu, Lira, tapi untuk memperingatkan. Arman bukan pria polos yang kamu kira. Dia bisa terlihat lembut, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan kamu sedang tidur di ranjang yang penuh misteri." Aku memandangi foto itu lagi. Sosok Arman yang berdiri di sisi wanita muda itu tampak begitu berbeda dari pria yang kini jadi suamiku.
Tatapannya di foto penuh gairah, bukan kesedihan. Aku nggak tahu, kataku pelan. Aku belum pernah dengar nama itu. Dewi mendekat. Suaranya pelan tapi menusuk. Dan kamu kira kamu istri satu-satunya yang nggak tahu? Kami juga baru tahu semua ini setelah menggali lebih dalam. Arman pandai menyembunyikan. Setelah Dewi pergi, aku masih duduk membatu di ruang tengah. Map itu masih terbuka di hadapanku. Embok Rini yang sejak tadi memperhatikan dari dapur akhirnya menghampiri. "Mbak Q," katanya pelan. Aku menoleh lemah. "Embok, kamu kenal perempuan di foto ini?" Ia menunduk lama, lalu mengangguk. "Namanya Mbak Yani. Dia memang pernah tinggal di sini. Tapi saya nggak tahu kenapa dia pergi. Tiba-tiba aja, semua barangnya dikemas, dijemput sopir, lalu hilang. Setelah itu, Pak Arman jadi pendiam, seperti kehilangan arah." Aku mengernyit. Apa benar dia mengandung anaknya? Saya nggak tahu, Mbak Q. Tapi waktu itu Mbak Yani memang sering muntah pagi-pagi. Saya curiga, tapi tidak berani tanya. Aku mencengkeram sisi sofa. Mataku panas. Bukan karena cemburu, tapi karena aku merasa kembali menjadi orang asing di rumah ini. Saat malam tiba dan Arman pulang, aku menunggunya di ruang tamu dengan map itu di pangkuan. Ia masuk, meletakkan jaket, dan tersenyum lelah. "Kamu belum tidur?" Aku menatapnya tajam. "Siapa Yani?" Senyumnya hilang seketika. Ia berdiri mematung, seperti seseorang yang tertangkap basah mencuri waktu. "Dari mana kamu dengar itu?" Jawab aku. "Men, aku pantas tahu. Aku istrimu." Ia duduk perlahan. Wajahnya mendadak lebih tua. "Yani, dia dulu sekretarisku. Aku sempat menjalin hubungan dengannya. Setelah Mira, istriku yang pertama, meninggal, aku kosong, hancur. Dan Yani datang, merawatku, menemani aku di saat semua orang menjauh. Lalu kenapa dia pergi?" Arman menatap kosong ke lantai. "Karena dia hamil. Dan aku takut. Aku belum selesai berdamai dengan masa lalu. Aku belum siap punya keluarga lagi. Jadi aku memintanya pergi." Air mataku mengalir pelan. Aku tahu, aku bukan satu-satunya yang datang dalam hidup Arman. Tapi kenyataan bahwa ia pernah membuang seseorang yang mencintainya membuat hatiku ciut. "Apa kamu masih mencintainya?" "Tidak," katanya cepat. "Tapi aku menyesal. Sangat menyesal. Dan aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama padamu." Aku menatapnya. Luka-luka lama yang kubawa dari masa lalu terasa muncul lagi. Aku pernah ditinggal Reza. Sekarang aku tahu Arman pun pernah meninggalkan seseorang yang mencintainya. Aku nggak tahu bisa percaya kamu lagi atau tidak. Ucapku pelan. Arman memegang tanganku. "Tapi aku akan tetap di sini, Lira. Sampai kamu yakin bahwa aku tidak akan lari lagi." Aku menatap matanya. Dalam diam, aku tahu, pernikahan kami baru benar-benar dimulai hari ini, saat kebohongan berhenti dan luka lama dibuka satu persatu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arman tentang Yani terus berputar di benakku. Bukan hanya karena ia pernah menjalin hubungan dengan wanita itu, tapi karena Arman memilih untuk meninggalkannya dalam keadaan hamil. Sebuah luka yang terlalu dalam untuk sekadar disebut masa lalu. Aku memandangi langit-langit kamar. Lampu tidur menyala redup, sementara suara detik jam berdetak seperti mencacah hatiku yang berantakan. Aku bukan perempuan sempurna. Aku pun punya masa lalu. Tapi bagaimana bisa aku menjalani masa depan dengan seseorang yang tak pernah berani bertanggung jawab penuh atas kesalahan sebelumnya? Pagi harinya, aku tak menyiapkan sarapan seperti biasanya. Aku membiarkan Embok Rini mengambil alih semuanya.
Aku hanya duduk di ruang tengah dengan kepala penuh tanya. Arman turun dari kamar pukul 8 lebih. Wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Kita harus bicara," kataku langsung, sebelum ia sempat menyentuh gelas kopinya. Arman mengangguk, duduk di hadapanku. "Apa yang kamu ingin tahu lagi, Lira?" "Aku ingin tahu, apakah kamu pernah mencoba mencari Yani? Atau setidaknya anak yang dikandungnya?" Ia terdiam lama, kemudian menjawab, "Tidak." "Kenapa?" "Karena aku takut. Aku sudah berdosa karena menyuruh dia pergi. Dan aku pikir, kalau aku mencarinya tapi ternyata anak itu sudah tidak ada, aku akan makin tenggelam dalam rasa bersalah." Aku menatapnya lama. "Tapi kamu malah menikah denganku. Kenapa kamu berani memulai lembar baru sementara lembar lamamu bahkan belum selesai ditulis?" Arman menunduk. "Karena kamu datang di titik hidupku yang kacau. Dan aku butuh sesuatu yang baru untuk bisa bertahan. Tapi aku tahu sekarang, itu egois." Aku berdiri. "Kalau kamu benar-benar mau menebus semuanya, bantu aku cari Yani. Kita mulai dari manapun. Tapi jangan biarkan masa lalu kita terus menjadi hantu yang membayangi setiap langkah." Hari itu kami mulai dari kantor yayasan lama tempat Yani dulu bekerja. Banyak pegawai sudah berganti. Data pun tak semua bisa diakses karena keterbatasan waktu. Tapi salah satu satpam yang dulu bertugas mengenal Yani. "Bu Yani?" "Iya, saya ingat. Dia orangnya lembut, tapi kelihatan sering murung waktu akhir-akhir kerja di sini. Setelah itu, tiba-tiba aja nggak pernah kelihatan lagi. Katanya pindah ke Bandung, ikut keluarganya," kata Pak Herman, satpam paruh baya itu. "Apakah dia pernah cerita tinggal di mana di Bandung?" tanya Arman. Pak Herman mengerutkan kening, berpikir, kalau nggak salah, pernah bilang tinggal dekat daerah Ujung Berung. Tapi saya nggak tahu tepatnya di mana. Dengan petunjuk itu, kami mulai mencari ke kota Bandung. Butuh waktu beberapa hari untuk menyusun data, menelusuri nama, dan menghubungi beberapa mantan staf yayasan yang pernah berinteraksi dengan Yani. Sampai akhirnya, nama lengkapnya yang sebenarnya kami dapatkan, Yani Wulandari. Dengan bantuan seseorang yang bekerja di bidang administrasi kependudukan, kami berhasil menemukan alamat terakhir yang terdaftar atas nama Yani. Sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit wilayah timur Bandung. Rumah itu tampak sederhana. Catnya sudah pudar. Pagar besi kecil berkarat di sisi depan. Aku dan Arman berdiri lama sebelum mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang bocah laki-laki kira-kira usia 8 tahun. Rambutnya agak ikal, matanya lebar. Tapi yang paling mengejutkan adalah, ia sangat mirip Arman saat kecil. Aku tahu karena pernah melihat album foto tua yang disimpan Embok Rini. "Cari siapa, Bu?" tanya bocah itu polos. Aku berlutut pelan. "Maaf, ini rumahnya Bu Yani." "Ya, ibu lagi ngajar di madrasah. Nanti juga pulang, biasanya jam 2. Arman tampak gugup. "Kamu, siapa namamu, Nak?" "Fahri." "Nama lengkapmu siapa?" "Fahri Wulandari." Aku menatap Arman yang wajahnya mulai memucat. Tidak butuh tes DNA untuk tahu apa yang sedang kami lihat. Kami menunggu di teras. Sekitar 1 jam kemudian, seorang perempuan datang berjalan dari ujung gang, membawa beberapa buku dan tas gendong. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tampak lebih tua dari usia, tapi masih jelas. Itulah Yani. Ia berhenti kaget melihat kami. Arman berdiri. "Yani." Yani menarik napas, lalu menyuruh Fahri masuk. "Fahri, ambilkan air buat tamu ya, Nak." Anak itu patuh dan masuk ke dalam. Yani memandangku, lalu duduk tanpa berkata apa-apa.
Suasana jadi sangat canggung. Kamu datang bukan untuk menebus, kan? Tanyanya langsung. Yani, aku salah. Aku tahu aku pengecut dulu. Tapi aku ingin tahu kabarmu. Dan anak kita. Yani tertawa pelan. Getir. Anakmu. Maksudmu? Baru sekarang kamu ingat? Setelah hampir 9 tahun. Arman menunduk. Aku nggak butuh uangmu. Men. Fahri tumbuh sehat tanpa sepeser pun bantuan dari kamu. Aku juga nggak mau Fahri kenal ayah yang meninggalkannya bahkan sebelum dia lahir. Aku menyela pelan. Bu Yani, saya bukan berniat mengganggu. Tapi saya mohon, biarkan Mas Arman memperbaiki apa yang dulu rusak. Bukan karena kami ingin menebus semuanya, tapi karena Fahri berhak tahu siapa ayahnya. Yani menatapku. Matanya merah. Kamu wanita baik. Dan mungkin, aku terlalu keras. Tapi kamu tahu, saat aku usir Arman dari hidupku, aku juga sedang melindungi diriku sendiri dari patah yang lebih dalam. Arman akhirnya berkata, kalau kamu tidak mau aku di hidupmu, tak masalah. Tapi izinkan aku jadi bagian kecil dari hidup Fahri. Meski hanya dari jauh. Tolong. Yani terdiam lama. Lalu berkata, aku tidak janji. Tapi aku akan pikirkan. Hari itu kami pulang tanpa janji. Tanpa pelukan haru. Tapi ada harapan. Harapan bahwa luka yang dulu dibiarkan membusuk kini setidaknya mulai dibersihkan. Dalam perjalanan pulang, Arman menangis. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis seperti anak kecil. Ia memelukku di dalam mobil, menenggelamkan wajahnya di pundakku. Terima kasih, Lira. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah berani menghadapi semua ini. Aku memeluknya balik, tidak bicara. Karena dalam diam aku sadar, untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki yang dulu terasa seperti pembeli hidupku, kini berubah menjadi laki-laki yang tahu bagaimana menghargai hidup orang lain. 3 bulan setelah pertemuan kami dengan Yani, banyak hal berubah dalam hidupku, dalam hidup kami. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk kebahagiaan instan atau pelukan hangat seperti di akhir film. Tapi ia datang perlahan, seperti pagi yang pelan-pelan mengusir gelap. Dan aku belajar bahwa penyembuhan itu bukan tentang melupakan, tapi menerima. Sejak hari itu, Arman tak pernah berhenti menghubungi Yani. Ia tak memaksa untuk kembali masuk ke hidupnya, apalagi merebut Fahri. Tapi setiap hari, ia kirim pesan, bertanya kabar, mengirim uang sekolah Fahri lewat transfer bank yang kadang ditolak oleh Yani. Namun Arman tetap sabar. Aku tahu dia ingin menjadi ayah yang utuh, bukan hanya di atas kertas. Hari Minggu pagi itu, rumah kami terasa hangat. Embok Rini sibuk menyiapkan nasi kuning. Arman berdiri di teras dengan baju batik rapi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi selembar undangan kecil di tanganku. Undangan penghargaan relawan terbaik untuk Arman Putra dari salah satu yayasan sosial di Jawa Tengah. Bukan penghargaan besar, tapi untuk Arman, ini seperti bukti bahwa ia bukan sekadar lelaki kaya, tapi juga lelaki yang akhirnya dikenali karena hatinya. Namun lebih dari itu, hari itu juga istimewa karena Yani akhirnya membalas pesan Arman dengan kalimat yang singkat tapi penuh arti. Fahri ingin bertemu kamu. Hari ini. Di Taman Kota jam 4. Arman menunjukkan pesan itu padaku seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Aku hanya tersenyum. Hati-hati ngomongnya nanti. Jangan terlalu banyak janji. Men. Anak-anak lebih ingat janji daripada orang dewasa. Dia mengangguk pelan. Sementara Arman ke taman, aku tinggal di rumah. Bukan karena aku tak ingin ikut, tapi karena aku ingin mereka punya waktu sendiri. Fahri pantas mengenal ayahnya tanpa kehadiran orang asing seperti aku di awal pertemuan itu. Tapi diam di rumah membuat pikiranku berkelana. 3 bulan terakhir, banyak kenangan yang terlintas. Saat aku pertama kali dijual,
Malam pertama yang asing dan dingin, percakapan canggung dengan suami tua yang tak kukenal, sampai akhirnya hari-hari penuh kejujuran dan luka itu menjadi pelajaran tentang arti menerima dan mengampuni. Aku menulis semuanya di jurnal. Hal yang dulu tak pernah kulakukan. Dulu aku berpikir bahwa aku adalah korban. Tapi sekarang aku sadar, semua orang di dalam kisah ini pernah jadi korban dan pelaku dalam waktu yang bersamaan. Arman adalah korban kehilangan, tapi ia juga pelaku keputusasaan. Ibuku pelaku dari keputusannya sendiri, tapi juga korban dari kerasnya hidup. Dan aku adalah saksi sekaligus tokoh utama dalam hidupku yang rumit. Tapi hari ini, aku tak ingin jadi korban lagi. Hari ini, aku memilih untuk hidup sebagai perempuan yang memutuskan arah hidupnya sendiri. Sore harinya, Arman pulang. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi karena menangis. Ia memelukku di ambang pintu tanpa banyak kata. Tapi aku tahu, semua berjalan baik. Fahri panggil aku ayah. Dia bilang belum tentu tiap hari bisa ketemu, tapi dia mau kita sering kirim video call. Dia juga minta aku baca buku dongeng buat dia. Kamu tahu, Lira? Itu pertama kalinya aku baca dongeng pakai suara lucu dan dia ketawa. Aku tersenyum. Akhirnya kamu jadi ayah. Dia mengangguk. Dan suami yang utuh. Karena kamu. Malam itu kami duduk di balkon rumah, memandangi langit yang bersih. Tidak ada janji muluk. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang saling memahami bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan kembali kuliah, melanjutkan pendidikan yang dulu kutinggalkan karena utang ibuku. Arman mendukung penuh. Ia bahkan membantuku menemukan beasiswa agar aku bisa kuliah tanpa merasa sepenuhnya tergantung padanya. Hubunganku dengan ibu pun perlahan membaik. Butuh waktu, banyak air mata, dan percakapan yang menyakitkan. Tapi akhirnya kami bisa duduk bersama tanpa saling menyalahkan. Ibu nggak bisa minta kamu maafin ibu sepenuhnya, katanya waktu itu. Tapi ibu mohon, jangan biarkan keputusan buruk ibu ngerusak hidupmu. Aku menjawab, aku udah nggak marah, Bu. Tapi aku sedang belajar untuk sembuh. Pelan-pelan. Setahun kemudian, aku berdiri di panggung kecil di acara wisuda perguruan tinggi tempatku belajar. Arman duduk di deretan penonton, memeluk Fahri yang kini sudah sangat dekat dengannya. Di sisi lain, Yani hadir juga, bukan sebagai mantan kekasih suamiku, tapi sebagai ibu dari anak yang kini menjadi bagian dari keluarga kami. Aku menyampaikan pidato singkat di depan para lulusan lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana hidup akan mempermainkan kita. Kadang kita di atas, lalu dijatuhkan dengan keras. Tapi dari setiap kejatuhan, kita bisa belajar berdiri. Dulu aku dijual, dipaksa menikah, dan merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, itu semua adalah awal dari cerita yang justru membentukku jadi perempuan yang lebih kuat. Terima kasih untuk semua luka, karena tanpanya, aku tak akan tahu betapa berharganya sembuh. Suara tepuk tangan membahana, tapi mataku hanya tertuju pada dua orang, Arman dan Fahri. Di tengah kerumunan itu, aku sadar, aku tidak lagi dibeli. Aku dipilih. Dan lebih penting lagi, aku memilih diriku sendiri. Tamat.